korban untuk orang lain itu harus dengan izinnya. Si mayit harus dengan wasiatnya. Tanpa keduanya tidak sah. Oh, aku diam-diam lah, mau mentraktir teman ini. Nanti kalau sudah aku sembelih baru aku kasih tahu. Dikirimnya foto, kau sudah aku korbankan ini. Allah, belum ada izinnya, maka tidak menjadi korban, tidak menjadi pahala korban. Ataupun orang yang anaknya ataupun temannya, kasihan temanku itu, dia seumur hidupnya tidak pernah berkorban, biarlah aku korbankan untuknya, disembelih. Akhirnya tanpa wasiat si mayit, tidaklah itu menjadi hewan kurban yang mendapatkan pahala kurban. Nah, para ulama dulu berwasiat bagi orang-orang yang enggak mampu untuk menyembelih kambing, unta ataupun sapi. Mereka mengatakan, ikutlah daripada mazhab Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Apa mazhabnya Ibnu Abbas? Dhahi walau bidik. Maknanya apa? Berkorbanlah walaupun dengan satu ekor ayam jantan, tidak apa-apa. Walaupun yang pendapat dikukuhkan menurut jumhur ulama tidak sah, tapi ya Ibnu Abbas mengatakan sembelihlah pada hari tersebut walaupun hanya seekor ayam. Hanya seekor ayam. Nah, dhahi walau bidik. Berkorbanlah walau hanya dengan seekor ayam jantan. Sawah. Silakan. Mau izin Ustaz? Ya. Kalau ketika kita sembelih binatang, baik itu sapi, ayam atau ketika dia dipotong, terus dia lihat salurannya sudah terputus, tapi dia masih hidup, Ustaz. Ya. Itu gimana solusi Ustaz? Apakah dipenggal kepalanya atau dibiarkan Ustaz? Ya, jangan dipenggal kepalanya, biarkan saja. Nah, kalau itu memang itu sudah mayoritas ya, kebanyakan. Apalagi kalau kambing ataupun kerbau, itu kalau sudah terputus saluran napas dan saluran makanannya, sudah otomatis itu akan mati, walaupun terkadang itu akan lama. Dibiarkan saja. Tidak perlu kita ini, bahkan sebagian daripada madhab mengatakan itu akan menjadi haram apabila menyembelih sampai terpenggal kepala. Kalau dalam madhab kita makruh, sebagian berpendapat haram tapi halal. Haram, perbuatan itu haram tetapi dagingnya halal, tidak menjadi masalah karena penyembelihnya sudah benar sesuai kategori. Maka tidak perlu lagi dipotong kepalanya ataupun gimana caranya. Dan ini biasanya juga kadang-kadang terjadi ketika pemotongan bebek ya. Bebek ataupun mentok. Kalau di tempat kita mentok ya, itik gitu. Itu mentok yang kecil, yang besar, yang agak pendek daripada bebek. Itu kadang-kadang kalau disembelih itu masih bisa jalan-jalan, masih terbang ke sana, terbang ke sini, ya betul dah. Nah, tapi lama-lama akan mati juga. Karena apa? Darahnya akan keluar. Ya, mungkin dia akan hidup. Nah, dan juga ada beberapa pendapat yang mengatakan ada jenis-jenis sapi yang Masya Allah, sapi modern lah, beratnya sampai 1 ton, ada kan? Tetap itu untuk 7 orang. Oh, ini 1 ton ini cukup untuk 1 kampung. Apa bedanya dengan dinosaurus? Bagus kita sembelih dinosaurus. Ya kan? Tetap saja walaupun sapi itu besar bagaimanapun 1 ton berotot, untuk 7 orang saja. Bukan dihitung. Ini kalau hitung kilonya ini, yang 1 ton ini kira-kira berapa sapi ini? Nah, bisa 20 ekor sapi perbandingannya, ataupun 25 ekor sapi. 25 kali 7. Wah, tidak. Tetap saja untuk 7 orangnya. walaupun besar bagaimanapun sapi terus. Ya, ada lagi? Pasri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaannya yang semua di stadion ini mungkin seperti dilaksanakan berkaitan dengan pembagian daging kurban. Untuk saya rasa untuk kecamatan Jauh ini hampir rata itu dibagi rata atau dibagi berdasarkan masyarakat. Nah ini yang kami tanyakan ini mungkin pernah dijelaskan oleh Pak Ustaz, namun kami mungkin lupa, mungkin teman-teman yang ada di sini belum pernah mendengar. Yang kedua, masalah apa yang disampaikan tadi, hewan yang disembelih masih hidup. Kami ingin bertanya mungkin kelemahannya saja, terutama ini mentok. Mentok itu bisa terbang. Nah, menanyakan kelemahan daripada mentok itu di mana kira-kira? Seperti nantikan di ekornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama masalah pembagian. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ini pertanyaan yang bagus. Kita sudah mengetahui hukumnya, bagaimanakah jenis korban yang manzurah, yang wajib dan yang sunnah ya. Kalau yang sunnah ini boleh kita bagikan kemana-mana saja, walaupun tidak disyaratkan fakir, ke masyarakat. Siapa saja kita kasihkan boleh, tidak disyaratkan fakir. Tapi yang manzurah, yang wajib ini harus disisihkan, sehingganya harus jeli ya. Panitia masjid harus jeli. Ini hewan kurban apa ini Pak? Statusnya ini, oh sudah saya ini bernazar kemana? Jadi nazar ini wajib semua. Jangan kita pukul rata semua, harus jeli ya. Mendaftar berapa? 10 ekor kambing. Apakah semua sunnah? Sembelihan yang sunnah? Sunnah semua, anda jadi masalah. Kita bagikan. Kalau orang yang mengambil, Bapak mau ambil nanti juga? Oh enggak, semuanya disedekahkan. Saya mau ngambil berapa Pak? Sedikit aja. Saya mau ngambil semua. Oh, ngambil semua. Bagaimana ini? Baik nyembelih sendiri. Mengambil separuh aja. Ya silahkan, tidak apa-apa terserah. Tapi ini yang saya nazarkan ini untuk almarhum bapak. Nah, untuk almarhum bapak dan yang dinazarkan ini harus diasingkan, harus dilainkan. Karena pembagiannya harus semua, tidak boleh disisakan. Kepalanya tidak boleh diberikan kepada yang penyembelih. Kemudian kadarnya itu sesuai dengan apa yang ada. Maksudnya tidak perlu, tidak ada takaran yang khusus gitu ya. Sekian kilo itu kebijaksanaan pengurus saja. Berapa yang akan kita bagikan dari yang udhiyah yang sunnah ini ke anggota penduduk yang ada di Budungun, RT ini RT itu berapa dibagikan? Oh sekian kepala manusia, sudah dibagikan ya, dibagikan. Dan juga yang dibagikan, yang disunnahkan itu, yang dibagikan itu jangan sesuatu yang istilahnya apa tetelan, perutnya jeroan, isilah, kasih daging, kasih ini. Jangan sesuatu yang sudah, yang sisa-sisa, disamaratakan ya. Disamaratakan untuk pembagian daging tersebut. Itu pertanyaan yang pertama lah. Jadi pembagiannya seperti itu. Tadi pertanyaan yang kedua tentang oh kelemahan. Ya, kalau mentok ataupun bebek ini, itik ya, itu termasuk juga kategori hewan yang panjang kepalanya, sehingganya menyembelihnya agak ke bawah. Kalaulah ayam kita menyembelihnya agak ke atas, dan afdolnya itu ya, itu kalau praktek ketika menyembelih ayam ataupun sapi dan kambing, jangan lupa ininya ditarik ke atas. Kalau kambing itu enak ada tanduknya, jadi kepalanya di tanduknya itu ditancapkan ke tanah, sehingga ya seperti ini. Ini akan uratnya nampak tempat saluran napas dan saluran makannya. Di sinilah kita sembelih. Beda dengan hewan seperti mentok dan bebek. Nah, ini lebih cepat tuh daerah sebagaimana unta. Di sini titik kelemahannya betul-betul di titik tempat pertama lehernya yang panjang itu, di sininya. Sembelih di situ, lihat akan mudah nanti keluar rohnya. Ya, boleh dicoba hari ini kalau ada yang punya mentok, itik. Ya. Ini yang berkaitan dengan jeruannya.
atau kulitnya. Ini apakah dibagikan juga atau ini sebagian saja mengambil? Terima kasih. Ya, boleh dimanfaatkan, tapi jangan semata-mata itu saja. Ini bagiannya satu kresek kulit saja semua. Istilahnya. Dibagilah rata, kasihlah daging, dan boleh dimanfaatkan ya. Kita katakan kemarin tidak boleh dijual, seperti kulit. Boleh dimanfaatkan untuk beduk, dimanfaatkan untuk apa? Terbang. Kalau kebanyakan daerah-daerah Timur Tengah itu, khususnya Maroko, itu kebanyakan kulit-kulit itu digunakan disamak oleh mereka menjadi alas tempat sajadah, tempat tidur bayi kan kecil ukurannya. Kalau sapi boleh untuk tidur dibawa kemana-mana, bahkan sebagian untuk mantel kalau musim dingin. Kalau sudah disamak itu tidak najis. Kalau sudah disamak menjadi suci. Tekan nama bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berapa? Ya. 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 7 orang untuk sapi, 7 orang untuk unta. Kalau salah satu dari yang 7 ini mampu untuk menyembelih, maka yang 6 mewakilkan dia. Kami wakilkan kau untuk menyembelih. Sudah dia niat untukku dan orang yang mewakilkanku sembelih. Tidak perlu menyebut satu persatu ya. Kalau sudah tahu istilahnya 7 orang 7 orang 6 perempuan 1 laki ya. Kalau yang menyembelih ya sudah diwakilkanlah oleh yang 6 itu kepadanya menyembelih sapi tadi ataupun unta untuk mereka. Nah, kalau sudah diwakilkan maka dia tinggal sembelih saja lagi. Ini udhiyah saya dan orang yang mewakilkan saya. Kalau disebut satu persatu tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah orang yang mewakilkan saya, inilah udhiyahnya, aku niat udhiyah berkorban untukku dan orang yang mewakilkanku. Bismillah, Allahu Akbar. Sembelih. Kalau menyebutkan panitia ya, datang 1 ekor sapi untuk siapa saja, ini nama-namanya. Bagaimana? Mana yang lain? Tidak ada. Mereka sudah mewakilkan bapak untuk ini. Hendak ngasih itu aja. Ini harus diperhatikan. Orang yang mewakilkan itu harus mengucapkan syighah bahwa dia mewakilkan si fulan untuk menyembelih. Petugas masjid. Kalau temannya dari yang 7 tadi sudah cukuplah untuk mewakili yang lain. Dia sekarang yang berakad dengan pengurus masjid untuk menyembelihkan mereka keseluruhan. Kalau keseluruhannya tidak mewakilkan dia, maka itu haruslah ada izin dan perwakilan dari mereka kepada yang akan menyembelih. Ya, menyembelih hewan kurban. Maka orang yang diwakilkan tadi menyebutkan ketika menyembelih, inilah udhiyahnya orang yang mewakilkan kepadaku. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Cukup itu saja. Kalau dia menyebutkan satu persatu, tidak jadi masalah. Terlebih khusus kalaulah tidak mewakilkan di antara mereka yang 7 ini kepada panitia langsung ataupun salah satu di antara keduanya daripada yang diwakilkan dari yang 7 ini, maka mereka harus datang mewakilkan satu persatu. Harus mewakilkan satu persatu dalam prosesi penyembelihan. 6. Kalau di tempat kita memang harus dikoordinisasi di masjid ataupun di lembaga. Sebenarnya kalau orang itu memotong sendiri, nyembelih sendiri, membagikan sendiri sah, boleh. Seekor kambing sembelih, bagian diambil, bagian dikasih orang lain, boleh. Tapi kalau lebih afdalnya kalau ke masjid ataupun suatu lembaga, pembagiannya akan mudah dengan rata ya. Ya, bismillah.
Jadi kita seperti sapi kemudian ini ada program besar yang mana ditawarkan ke Gimana tadi? Sapi? Ya. Ada program besar Ya. dan nama yang begitu lama. Ya. Dan yang kedua dan Hah? Doa ketika menyembelih. Doa ketika menyembelih. Oh ya. Karena saya pernah dengar ketika memotong saya cukup membaca ketika memotong kita dan apa bagaimana pemahaman ketika diwakilkan sama Ustaz. Jadi saya memotongnya mereka Oh ya. Baik. Yang pertama, lupa kita apa tadi yang pertama ini? Hah? Oh ya, siapa yang lebih afdal? Siapa yang lebih afdal dari yang 7? Kan ini gabungan 7 untuk 1 ekor sapi ataupun 7 untuk 1 ekor unta. Siapa dari 7 ini yang paling afdal? Nah, untuk hal yang demikian itu bukan dipandang daripada keilmuannya ya. Tapi di sini yang lebih diutamakan keahlian. Oh, ini lebih tua, kita menghormati dia. Oh, ini lebih alim, banyak ilmunya. Silahkan kita menghormati kategori-kategori itu. Dia tua, lebih nah ini berpengalaman. Yang satu lagi Masya Allah alim, banyak ilmunya. Ketika menyembelih bisa tidak menyembelih? Oh alim betul nih, tapi menyembelih bergetar, salah-salah lagi, dan terpotong itunya, gagal korbannya. Ya. Kalau dia orang yang dituakan ataupun dia yang alim dan ahli dalam menyembelih, ini yang lebih utama, lebih afdal. Kalau tidak yang diutamakan, walaupun itu dia orang-orang biasa saja, tapi dia ahli dalam menyembelih, ini yang lebih diutamakan ya. Ini yang lebih diutamakan. Yang kedua tadi kelihatannya sama, hampir sama dengan pertanyaan yang ini tadi, yaitu masalah apa tadi? Doa, ya. Doa. Apakah harus disebutkan? Kalau sudah dia diwakilkan, maka sunnah dia menyebutkan ini korbannya si fulan, 7 orang dia sebutkan. Ataupun langsung saja dirangkum, ini adalah udhiyahnya, korbannya orang yang telah mewakilkan kepadaku. Sudah, tak capek-capek dia menyebutkan si fulan bin ini. Tetapi kalau biasanya di tempat kita ini betulis ya, biasanya ada tulisannya itu. Wah, sudah diniatkan dibaca satu persatu. Dibaca ataupun enggak semua sama. Cukup dia mengatakan ini adalah udhiyahnya orang yang telah mewakilkan kepadaku. Sudahlah, karena sudah orang-orang itu mewakilkan kepadanya sah. Sekarang dia menyembelihnya. Bismillah, Allahu Akbar. Adab-adabnya dijaga, bertakbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Dalam pandangan fuqah yang lain bersalawat sebelumnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Bismillah, Allahu Akbar. Ya, cukup insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berkorban. Berkorban dengan makna yang umum, berkorban menyembelih daripada hewan-hewan korban tersebut, dan juga berkorban menyembelih daripada sifat-sifat yang tidak baik kata alim ulama pada diri-diri kita ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima insyaallah seluruh pengorbanan yang apa kita laksanakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berkorban di jalan kami, niscaya kami akan membukakan bagi mereka subul liman ihtada. Kami akan memberikan jalan-jalan bagi mereka yang terbuka, yaitu jalan-jalan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita, memberikan taufik kepada kita melaksanakan segala perintah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyudzalika qadir alaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا العلم وانفعنا بالعلم اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا ممن اكتفى آثار نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب عنا الجهل وأذهب عنا الضلال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته